warahmatullahi wabarakatuh. Balap geraknya kan Sampai keriting gitu coba lihat. Alat persiapan pemasangan untuk inline regulator ya. Oke. Untuk ini nih. Untuk ini ternyata juga diameternya beda juga, G2 G3 beda ya. Jadi ini diameternya 28,5, kalau kemarin G2 itu 26, lebih. Oke, kita mau bubut dulu. Jadi ukuran beda-beda, idenya ya, kodenya sama. Oke, batasan atas. Oke, kita coba dulu tes. Ternyata 29 minus, oh ya, 0,2 ya. Oh alah, ternyata. Oke, lanjut kita bikin ini sebentar. 3 mili nanti hanya ngelurusin aja. Ya sahabat ya. Jadi emang kalau di sini nih ya, ini nih 28,5 ya, 28,5, padahal di sini 29 minus 0,3, 0,2, 0,3. Jadi hampir 0,3 mili gapnya ya. Jadi kalau gap 0,3 mili, standar kompresi daripada o-ring tidak tercapai, makanya sering bocor. Jadi, ternyata di sini ukurannya minus 0,3, jadi 29 minus 0,3. Jadi kalau dengan seperti ini berarti nanti dia tidak akan cepat bocor dan posisi ininya bagus o-ringnya ya. Oke, kita siapkan dulu. Jadi ini barangnya, jadi tabungnya ya, pipanya, dan ini adalah apa namanya, speknya Equar G3 ya. Oke, kita akan pasang. Dan bagus nih, ini udah kita setting 1600 PSI. Ini agak seret nih. Nah, sip. Dan yang bagian belakang ini sebenarnya satu juga cukup ini. Nah, sini masukin. Sip, masuk ya udah. Oke, kemudian bagian sini. Nah, udah. Nah, kemudian kita masukkan. Saya kasih lagi pelumas. Nah, terutama di sini nih, dalamnya nih, biar licin. Kita masukkan ya. Tuh ya, ada seret ya, kurang minyaknya. Oke, yes, tuh kan, pas toleransinya. Oke, udah masuk. Kemudian ini kita pasang. Ini orangnya harus dilepas. Kalau nggak dilepas nanti sewaktu-waktu ngejam udah nggak berfungsi lagi. Oke, pas ya, mudah-mudahan dah. Sip, dah. Kita akan coba isi. Nah, ini pengisiannya modelnya sini. Ini gampang ya, kalau misalkan ini seperti ini, masukin, colok, tutup lagi, udah gampang. Ini saya pergunakan ini quick fill. Ini sama kalau quick fill-nya ya. Nah, cuman ini agak sedikit di ini ukuran ininya.
bisa lebih. Jadi kita tutup aja di sini ya supaya pas. Terus kurang masuk ini, kurang panjang. Ini terpaksa harus pakai begini aja. Kita coba isi sambil tabung. Di sini. Aduh, gorengnya bocor. Kita ganti dulu. Agak seret ya. Kita coba isi lagi. Oke. Kita lihat. Masuk. Panas. Tangkinya panas. Input 2000. Ya, input 2000. Di sini 1500 kurang. Udah, nanti dulu kita akan diamkan ya, hampir masih ini. Kita balik sini ya, yang terang. Nah, di sini tuh ya. Nah, itu tuh. Oke, 1600 ya, pas. Kita tunggu. Nah, ini kita juga permasalahannya adalah kalau sudah ada regulator ini kan cuman segini nih, ruang ledaknya, plenumnya, plus yang ada di sini kecil. Nah, ini dibutuhkan juga plenum tambahan untuk ruang tangki di daerah sini nih, sehingga juga menambah kestabilan volume ya, volume udara. Ini udah semalam ya. Tuh inputnya berapa tuh? Inputnya 3000, outputnya nih 1600 ya. Jadi dengan adanya plenum dia lebih stabil. Kalau saya pukul itu penurunannya juga nggak banyak ya. Kita lihat tuh. Jadi lebih stabil. Kalau nggak pakai plenum ini dia akan turun serut, naik lagi, serut, naik lagi. Udah bagus. Ini udah 1600. Ini Equar G3 ya. Nih, Equar G3. Ini yang ada pengisiannya di sini. Ini bisa diputar. Ya, seperti ini kira-kira, sahabat. Penampakannya. Jadi untuk inlet regulator ini, jadi dia nggak akan terlihat karena di dalam ini ya. Kalau kita lihat di sini berarti ini adanya kan di sini, di sini nih. Adanya di sini, dalam sini nih. Ruang ledaknya cuman segini nih, 30 ya, 30 dengan diameter 22 ID-nya. Jadi sekitar 22 cc ya. Tambah ini sekitar 22 cc, jadi udah 44 tambah yang ada di sini. Yang ada di sini ini biasanya sekitar 9 cc ini. Jadi udah cukup untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, kalau masih kurang lagi ini bisa diperbesar lagi. Oke, terima kasih. Nah, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.